Perkenalkan, nama saya Talita Nabila Ataya dari SMA Negeri 1 Parung dan saya akan membawakan cerita Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai alat perjuangan. Bayangkan Indonesia di tahun 1913, sebuah negeri yang amat subur, akan tetapi juga merupakan bangsa yang terjajah. Rakyatnya sengaja oleh para penjajah dibuat agar terkungkung dalam kebodohan. Pendidikan adalah kemewahan, hanya diperuntukkan bagi Belanda dan kaum bangsawan. Lantas anak-anak pribumi, mereka sengaja dibuat bungkam. Tidak perlu pergi ke sekolah, katanya. Tidak perlu pintar, tegasnya. Semua agar anak-anak pribumi hanya dapat melihat gelap, hanya dapat mengerti bahwa mereka adalah rakyat yang terjajah dan membuat mereka berpikir bahwa memang begitulah sewajarnya. Namun, di dalam kegelapan itu muncullah titik cahaya harapan dari kelahiran seorang putra bangsawan, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang di kemudian hari rela mencopot gelar bangsawannya demi menyatu dengan rakyat, demi memperjuangkan pendidikan yang merdeka bagi setiap anak bangsa tanpa pandang kasta. Kini ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita rampas sendiri kemerdekaannya. Tulis Suwardi Muda dalam artikelnya yang bertajuk Als ik eens Nederlander was. Andai aku seorang Belanda, yang terbit pada 13 Juli 1913 dan berhasil menggemparkan pemerintah kolonial pada masa itu. Kalau aku seorang Belanda, hal-hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang sedikit pun tidak ada kepentingan baginya. Rangkaian kalimat itu telah membuat Suwardi diasingkan ke Belanda. Tapi justru di tanah yang asing itu semangatnya menggebu-gebu. Di sana ia belajar, merancang sebuah mimpi besar. Mimpinya yaitu mewujudkan sebuah sekolah bagi rakyat, tempat di mana anak-anak bisa belajar dengan bebas tanpa merasa ketakutan. Lalu pada tahun 1922, Suwardi mewujudkan mimpinya. Ia mendirikan perguruan taman siswa. Perlu diingat, perguruan taman siswa bukan hanya sekadar sebuah sekolah, melainkan taman, tempat di mana anak-anak dari semua kalangan bisa belajar tanpa merasa ketakutan. Di mana guru-guru bisa menjadi panutan dan merupakan langkah awal mewujudkan pendidikan menuju kesadaran yang akan membawa pada kemerdekaan. Di taman siswa inilah lahir semboyan abadi yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ingarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Melihat berdirinya taman siswa, pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengeluarkan ordonansi sekolah liar, yaitu peraturan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan setiap sekolah harus atas seizin pemerintah. Tujuan ordonansi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membungkam taman siswa. Akan tetapi tentu saja Ki Hajar Dewantara tidak mundur dengan mudah. Ia kemudian mengirimkan telegram kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch, dan yang lebih mengejutkan ialah ancamannya berhasil membuat pemerintah Belanda mencabut ordonansi tersebut. Dengan keberanian dan cinta yang tulus kepada bangsanya, Ki Hajar Dewantara bukan hanya telah mengubah nasib anak-anak pribumi, tetapi juga telah mengubah arah sejarah bangsa ini. Pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Selain
itu, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, ia juga dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan dikukuhkan menjadi pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno. Ki Hajar Dewantara bukanlah pahlawan yang berjuang dengan senjata, melainkan dengan pena melalui kata-kata. Ia meyakini bahwa kemerdekaan yang sejati bukan hanya terlepas dari penjajahan, tapi juga terlepas dari kebodohan. Hari ini, setiap anak Indonesia yang menulis huruf pertamanya, di sanalah semangat Ki Hajar Dewantara tetap hidup. Bukan hanya sebagai bapak pendidikan, tapi juga sebagai pahlawan yang menyalakan obor peradaban. Kini ia telah tiada. Akan tetapi, pendidikan dan perjuangan akan terus dilanjutkan.